Nah, seperti ini. Nih, ini sudah 1 bulan yang lalu. Sudah 1 bulan yang lalu, dan memang ini tidak kita buang. Kemarin tidak kita buang, ini tidak kita buang. Yang atas itu tidak kita buang. Fungsinya adalah sebagai pengaman, kalau kami bilang kontrol. Jadi daun itu jangan sampai habis agar fotosintesa tetap terjadi. Kalau sampai dihabiskan rawan. Ya, kalau tunasnya bagus, kalau ada kendala, tiba-tiba kemarau, tiba-tiba ada penyakit, nah itu rawan sekali. Makanya untuk kami kebun skala luas itu wajib menyertakan ranting kontrol. Biasanya di bawah itu, bisa juga di atas, ya enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kembali bersama dengan Bang Thoib di Kebun Alpukat Panjalu, dan kali ini saya sedang menyambung menyambung alpukat dengan varietas yang kembali lagi berulang-ulang saya sampaikan cocok di kebun saya. Jadi kalian jangan gampang tergiur oleh iming-iming tukang bibit yang terus-terusan menawarkan produktivitas tinggi dan yang lain-lain. Kalian coba 1-2 pohon, praktekkan di kebun kalian di TW, kemudian nanti buahnya seperti apa. Jangan buah pertama, buah kedua, ketiga udah ketahuan baru layak atau tidak dikembangkan. Karena apa? Salah satu unsurnya adalah efisiensi. Kalau kalian ambisius tentang varietas tertentu tetapi tidak efisien, dan varietas tersebut lebih cengeng, tidak terlalu tahan, varietas A, varietas B, kok ini tahan terhadap penyakit, penyemprotan sama, aplikasi sama, kok ini produktivitas bagus, kok ini kejual. Nah, kita logis aja lah. Kita harus berpikir logis, dan kembali kita melakukan top working. Dan pagi ini saya mau bicara tentang setelah dilakukan top working apa sih yang harus dilakukan. Nah, yuk kita lihat. Nih teman-teman, ini kebun yang indah. Ketika ditebang, akhirnya rumput gulma naik semua, dan ya kelihatan memang nggak indah. Tapi nanti ketika hasil sambungan-sambungan ini sudah tumbuh mekar, kemudian kita babat rumput yang di bawah ini aracis semua, dan kita sterilkan aracis-aracis yang ada di bawah pohon ini, maka ini akan kembali menjadi kebun yang nampak indah di mata. Jadi buat kalian yang belum paham bahwa berkebun itu adalah obat mata, betul, tetapi hanya di saat setelah dibersihkan, dibabat rumput, kemudian diberikan pupuk, dan ketika nanti sudah optimal di usia 5, 6, 7 tahun ke atas sana, rumput sudah terkondisikan, itu indah di mata. Sebelum itu, mata kalian jangan dulu rewel, matanya harus bersabar. Sehingga kondisi seperti ini kalian harus paham bahwa ini adalah proses. Oke, kita lanjutkan. Ini di depan saya ini adalah pohon usia 3 tahun lebih dan 3 tahun setengah, mau arah ke 4 tahun, dan kita tebang kemarin sudah berbuah. Terus kemudian ini kita top working. Nah, hasil top working 1 bulan yang lalu seperti ini. Nih, nah, udah tunas, sudah nongol. Nah, itu sudah nampak. Nah, itu sudah nampak. Semua sudah tuh. Ya. Ini nggak nyampe 1 bulan, malahan 3 mingguan lah. 3 minggu udah seperti ini. Nah, ini barusan saya bersihkan, dan itu bekas potongan-potongannya ini. Dan kenapa ini kita harus dibersihkan? Dan bagaimana tekniknya?
Yuk, saya jelaskan sambil kita lanjutkan pembersihan pohon berikutnya. Nah, ini pohon yang belum kita lakukan perawatan, dan ini pohon yang sudah melakukan perawatan. Ini sudah kedua kali kita pegang, ini baru sekali. Yuk, apa itu sekali dan dua kali? Begini, dalam pola top working, kalian harus punya pakem 3 kali perawatan. Jadi pertama adalah penebangan awal. Setelah penebangan, baru tunggu 2 bulan kemudian kita lakukan penyambungan pertama. Pada usia 1 bulan itu rata-rata ada yang tumbuh seperti ini. Ada juga yang sudah bongsor seperti ini. Nah, ada beda-beda. Kenapa? Penyebabnya apa? Penyebabnya pertama, pohon sudah besar sehingga perakaran sudah bagus. Terus kemudian musimnya musim hujan atau daerahnya pertanahannya basah. Suhu cedem atau tidak terlalu panas, terik. Nah, yang menghambat perkembangan itu ketika satu pohon masih kecil. Pohon masih kecil mengindikasikan bahwa perakarannya pun ini masih kecil, belum optimal, sehingga untuk mencari makanan, mensuplai nutrisi naik ke atas itu belum bagus. Jadi pertumbuhan si tunas-tunas dia akan lambat. Yang kedua, biasanya musim kemarau. Musim kemarau atau musim kering itu pertumbuhan si tunas itu akan lambat. Kecuali kalau kalian lakukan penyiram, tapi ya boro-boro nyiram, rata-rata ya udah. Nah, jadi kalau kalian melakukan penyambungan di musim kemarau itu banyak teknik yang harus dilakukan. Jadi teknik-tekniknya macam-macam. Jadi kita bahas yang ini dulu. Jadi itu yang menghambat pertumbuhan si tunas ini cepat atau lambat, berpengaruhnya dari situ. Nah, setelah ditebang kemudian 1 bulan atau 2 bulan, 1 sampai 2 bulan itu tunas kemudian disambung. Nah, itu masuk fase pertama, penyambungan pertama. Nah, setelah itu lakukan kontrol kedua kali pada usia 3 minggu sampai 1 bulan setengah. Kalau 3 minggu masih terlalu dini, seperti tadi calon-calon tunas, kalau 1 bulanan sudah mulai tunas, 1 bulan setengah sudah mulai keikat plastiknya, itu udah kenceng. Jadi 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu itulah waktu ideal untuk pengontrolan tahap kedua. Nah, pengontrolan tahap kedua itu apa saja yang harus dilakukan? Pertama, nah seperti ini. Nih, ini sudah 1 bulan yang lalu. Sudah 1 bulan yang lalu, dan memang ini tidak kita buang. Kemarin tidak kita buang, ini tidak kita buang. Yang atas itu tidak buang. Fungsinya adalah sebagai pengaman, kalau kami bilang kontrol. Jadi daun itu jangan sampai habis agar fotosintesa tetap terjadi. Kalau sampai dihabiskan rawan. Ya, kalau tunasnya bagus, kalau ada kendala, tiba-tiba kemarau, tiba-tiba ada penyakit, nah itu rawan sekali. Makanya untuk kami kebun skala luas itu wajib menyertakan ranting kontrol. Biasanya di bawah itu, bisa juga di atas yang nggak akan kita sambung atau sambung belakangan. Nah, jadi tahap kedua lakukan pengontrolan, dan ini kita lakukan. Apa sih yang harus dilakukan di tahap kedua? Yuk kita lanjutkan. Kita dengan tangan satu. Nah, ini pertama kita buangin. Jangan pakai tangan. Kalau pakai tangan menyisakan. Tuh, ini menyisakan begini. Pakai pisau. Pakai pisau, ini calon-calon tunas kita buang. Nah, calon-calon tunas atau tunas-tunas air. Ini nanti akan menjadi pengganggu. Tidak optimal ke sambungan. Kita buangin dulu. Nah, di batang-batang ini kalau mau disambung bisa. Ini kalau mau disambung biar batang ke samping sana bisa. Kita buang 1.
Ini bisa juga kita sambung. Nah, di tahap kedua ini kita tetap bisa melakukan penyambungan tahap kedua. Nah, ini kita kontrol. Ini cadangan. Kita cek dulu. Oke, apakah ini mati? Apakah ini hidup? Kita buang dulu anakannya dan oke, kita potong dulu. Nah, ini resikonya. Ini ulat yang memakan. Nah, nih seperti ini. Ini ngerusak. Biasanya kalau udah ketutup dia aman, cari amannya di sini. Nah, ini bersihkan dan buang sungkup, dan ini buang. Tunas-tunas seperti ini buang. Nah, ini jangan dulu dilepas plastiknya, biarin dulu. Ini dia akan memperbaiki diri sendiri atau nanti patah. Nah, resikonya seperti ini, dibikinlah ini cadangan. Kalau ini kemakan ulat, jadi ini bisa kita sambung kembali. Paham di situ? Nah, itu. Ini sudah hidup, Nih, sudah hidup ini. Dan ini di luar prediksi kan, ternyata ada hama. Nah, ini ada hama. Nah, hama inilah yang akhirnya mengganggu, sehingga ini perlu kita siapkan. Coba kalau kemarin kita buang ini, maka ini ketika terjadi kendala tidak bisa jadi cadangan. Oke, paham sampai di sini? Yuk kita geser. Nah, ini sambungan kemarin rupanya mati. Oke, atau masih kecil. Oke, jadi ini hari ini kita sambung. Ini ternyata pakai tangan satu tuh nggak enak ya. Oke, kita sambung. Ini kita ini nanti kita sambung. Nah, ini sama itu kita sambung, terus kita bersihkan lagi. Ini kita bersihkan lagi nih. Nah, kita cek dulu. Kita cek dulu hidup nggak ya? Set. Wah, ini hidup nggak ya nih? Sud, kita potong. Ini kita buang. Terus ini kita matikan. Nah, set. Hidup nggak ya? Oh, alhamdulillah. Ternyata hidup. Nah, ini posisinya kurang bagus karena memang tumbuhnya di situ. Nah, kita sempurnakan. Terus plastiknya jangan dibuang, disimpan. Oke, kita siapkan. Jadi sekali ngontrol gitu kita harus bawa alat banyak. Oke, ini salah satunya gergaji. Gergaji kita potong di sini. Oke. Dah aman. Di perlengkapan teman-teman, gergaji, golok, pisau, gunting. Oke, kita lanjutkan, kita rapikan. Ini masih ada sedikit. Nah, ini. Oke, ini clear, ini hidup. Terus ini bisa kita sambung bersama yang dua tadi. Nah, tinggal ke atas. Nah, di atas juga sama perlakuannya, nanti sama dengan seperti yang tadi. Hanya saja ini akan kita stop video karena tangan saya tidak memungkinkan untuk pegang. Jadi ini sudah cukup mewakili. Jadi tadi tunas-tunas yang baru, yang bukan sambungan, terus kita buang semua. Kita siapkan juga cadangan tadi agar nanti kalau mati, seperti ini nggak punya cadangan nih. Ini nggak punya cadangan. Jadi kalau ada tumbuh tunas dua, pelihara satu, yang satu sambung, ini buat cadangan. Seperti itu. Oke. Paham sampai di sini? Dan ini yang kita lakukan pada pengontrolan kedua.
Selanjutnya setelah melakukan ini, nanti 3 minggu atau 1 bulan kemudian wajib kita kontrol untuk yang ketiga kali. Dan biasanya untuk yang ketiga kali itu semua 95% sudah clear, bahkan sampai 100% clear semua hidup dan tinggal nunggu optimalnya. Demikian sepotong cerita pagi ini menyertai aktivitas kami di kebun. Mudah-mudahan bermanfaat dan salam untuk keluarga. Sebentar lagi lebaran haji dan yuk kita berkurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.